Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMHG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nindi Alfiatul Mukalomah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab ke-8, yaitu menyusun rancangan penelitian kualitatif. Untuk melakukan penelitian, hal yang perlu kita lakukan adalah menyusun rancangan penelitian. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan yang dicapai dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, rancangan penelitian dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan. Moleong 2004 mengartikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif. Terdapat beberapa asumsi utama dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, peneliti memfokuskan pada proses. Kedua, memperhatikan pemaknaan. Ketiga, peneliti merupakan instrumen utama. Keempat, melibatkan penelitian lapangan. Kelima, bersifat deskriptif. Keenam, bersifat induktif. Dan yang terakhir, fleksibel. Untuk menyusun rancangan penelitian kualitatif terdapat langkah-langkah dalam merancang penelitian kualitatif. Yang pertama, menemukan isu penelitian. Peneliti harus menemukan hal apa yang ingin diteliti. Hal ini bisa berasal dari pengalaman pribadi, percakapan-percakapan, kejadian-kejadian yang dilihat, dan lain-lain. Kedua, menguraikan latar belakang. Agar peneliti dapat menyusun latar belakang penelitiannya dengan baik, maka dia harus membekali diri dengan banyak informasi tentang isu penelitiannya, baik yang berdimensi praktis dan teoritis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Identifikasi artinya merinci masalah sehingga dapat diketahui dengan jelas. Misalnya masalah menyangkut dengan partisipasi kelompok tani, maka peneliti harus menjelaskan secara rinci tentang masalah tersebut. Sebaiknya identifikasi masalah ini harus disertai dengan data yang mendukung. Dan yang keempat, menentukan tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti, yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil. Yang kelima, menentukan landasan teori yang digunakan. Landasan teori adalah bagian yang ada di suatu penelitian yang berisi tentang teori. Hal yang perlu diperhatikan di sini oleh peneliti dalam menyusun landasan teori adalah menyusun landasan teori, penulisan antar subbab, dan hasil penelitian yang baik dan benar. Yang keenam, menyusun penelitian pendahuluan dan kerangka pemikiran. Penelitian pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian pendahuluan digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang harus diuraikan. Hasil penelitian pendahuluan yang sudah diperoleh dan dihubungkan dengan tujuan penelitian. Yang ketujuh, menentukan dimensi penelitian. Dimensi penelitian ialah operasionalisasi variabel atau faktor yang akan dikaji dalam penelitian dan digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukurannya. Mardikanto 2010 yang ke-8 memilih metode penelitian. Setelah memahami apa yang akan diteliti, maka hal paling penting dalam proses penelitian ialah menentukan
bagaimana cara menelitinya. Di sini peneliti harus bisa menetapkan metode penelitian yang tepat. Kesalahan metode penelitian akan mengakibatkan tujuan tidak tercapai. Yang perlu diperhatikan untuk menetapkan metodenya adalah subjek penelitian, pemilihan informan, teknik pengumpulan data, validitas data, dan yang terakhir teknik analisis data. Selanjutnya lanjut ke yang sebelah kanan, yaitu di sini ada contoh rancangan penelitian kualitatif. Rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang dikerjakan dalam hubungan dengan unsur masing-masing. Mauleong 2004 mengartikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang perlu dalam suatu penelitian kualitatif yang terdiri dari tahap pralapangan, pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Berikut contoh rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada judul, kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan penelitian, kelima manfaat, keenam kajian teori, ketujuh penelitian pendahuluan dan kerangka pikir, 8 dimensi penelitian, dan yang terakhir metode penelitian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.